menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yang banyak dinikmati orang, dan kemudian orang banyak memfollow akun Instagramnya dia. Dan kemudian setelah sekian banyak, kemudian tentu saja ini akan mendatangkan pengalaman-pengalaman menarik dan merasa tertantang. Iya ya, setelah saya paham tentang pemanfaatan dunia digital, maka kemudian saya bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu dengan kemampuan yang saya miliki. Sorry. Oke. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah menemukan lingkungan pergaulan atau community. Tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga kita belajar bahwa
Untuk promosi misalnya menggunakan Telegram. Sebenarnya ini kita harus membentuk sebuah lingkungan pergaulan. Jadi untuk maju dan berkembang di dunia digital maupun media sosial, itu kita harus menemukan pergaulan yang sama, yang tepat, yang maksudnya memposisikan diri kita dalam orang-orang yang produktif, yang sama-sama berkarya. Nah, di situ kita akan berkembang. Mindset kita akan berubah dari yang tadi sebelumnya memiliki mindset konsumtif menjadi mindset produktif. Dan intensitas, pilar yang tadi saya sampaikan, itu adalah selain kita tadi sudah mengikuti literasi digital, ya, dan kita menemukan pengalaman-pengalaman menarik di dalamnya, kemudian kita memiliki komunitas yang satu keinginan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih produktif, maka yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah intensitas. Artinya di sini bahwa di dalam kita menerima atau belajar tentang literasi digital, penting pada kita untuk menjaga intensitas, frekuensi daripada antusiasme kita di dalam menerima literasi digital, baik itu menerima keilmuannya maupun melakukan praktek-praktek, sehingga kita menjadi lebih terampil. Dan dengan terampil, tadi kita dengarkan juga pada materi sebelumnya, akhirnya merasa menikmati, punya passion untuk mengembangkan diri dan berkarya di dunia digital. Nah, saya akan mencoba memberikan sebuah perspektif, ya. Ini sebuah contoh bagaimana seseorang yang ingin melakukan perubahan atau transformasi dirinya dari yang tadinya mindset konsumtif berubah menjadi mindset produktif. Saya mengambil sebuah contoh tentang seorang pemuda yang misalnya bernama Joe, yang kemudian mulai mengikuti kegiatan literasi digital yang diselenggarakan, baik itu melalui pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta lain yang juga punya tujuan yang baik. Jadi si Joe ini pertama-tama dia akan punya antusias untuk, oh saya ikut dong kegiatan literasi digital yang dilaksanakan, baik itu yang bersifat online maupun tatap muka. Mungkin yang tatap muka saat ini pandemi kita sedang dibatasi, tetapi webinar-webinar seperti ini yang penuh manfaat pasti banyak sekali di masyarakat. Nah, si Joe ini kemudian antusias mengikuti kegiatan literasi digital untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman unik dan menarik untuk dicoba di kemudian hari. Jadi dia belajar, ikut deh literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberkreasi ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, Joe kemudian menemukan nih teman-teman baru yang punya minat yang sama, yang punya keinginan yang sama untuk lebih produktif, untuk lebih paham tentang manfaat dari dunia digital, kemudian saling berbagi informasi. Seperti kita pada hari ini, kita saling berbagi informasi dan berbagi experience tadi yang ditemukan ketika menerima tentang materi di dalam literasi digital. Kemudian kita membentuk sebuah community atau lingkungan, dan selanjutnya setelah kita merasa asyik, ya, kita sudah tahu tentang schedule, jadwal kapan kita harus ikut kegiatan pelatihan literasi digital, punya teman-teman yang satu tujuan, satu visi untuk melakukan perubahan menjadi lebih produktif. Dan yang ketiga adalah Joe kemudian mencoba, ya, menjaga frekuensi atau intensitasnya dia, sambil belajar, sambil berlatih, sambil praktek dan melihat atau berbagi informasi dengan kawan-kawan lainnya. Nah, at least kemudian Joe finally menemukan sebuah ide produktif, sama seperti pemateri yang tadi menyampaikan materi tentang pariwisata, ya, tentang hal-hal yang keren dan produktif itu. Si Joe di sini, contoh di sini, menemukan semua ide yang produktif, yang menarik, yang bisa dia kembangkan. Kalau ini kan dalam konteks Kabupaten Kuburaya, Joe ini ternyata pemuda dari Kabupaten Kuburaya. Nah, Joe kemudian menemukan sebuah ide nih. Pada contoh ini, Joe menemukan sebuah ide tentang bagaimana mempromosikan potensi daerah Kuburaya ke dunia maya melalui sebuah blog. Ya, atau bisa saja sebuah akun IG yang tadi seperti dicontohkan. Kemudian dia mencoba mulai untuk mengeksplor apa aja sih potensi yang ada di Kabupaten Kuburaya ini,
kemudian dia membuat artikel-artikel yang menarik, saling sharing dia dengan teman-teman yang punya 1 minat yang sama, semua punya passion yang sama. Kemudian dia mulai mencoba sih mempromosikannya di berbagai platform medsos, misalnya seperti Facebook atau IG ya. Pertama-tama tentu masih sangat sedikit ya. Seiring waktu ini akan berkembang terus, ditambah juga dengan pengetahuan yang semakin banyak. Lalu di perjalanan Joe kemudian mendapatkan perhatian nih dari investor yang tertarik dengan merealisasikan ide-ide dan pemikirannya untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah Kuburaya. Karena Kuburaya ini masih sangat sedikit tuh spot-spot wisata yang dieksplor, padahal daerahnya gede sekali. Dan si investor ini juga siap memberikan pembiayaan. Nah ini tentu yang sangat menarik ya, bahwa kemudian ketika kita mempromosikan potensi wisata di suatu daerah atau di suatu wilayah, khususnya misalnya di Kuburaya, kemudian datang deh orang yang mau bekerja sama dan kemudian berinvestasi, memberikan pembiayaan kepada si Joe yang tadinya sudah mengeksplor, membuat tulisan artikel yang menarik, memposting foto-foto yang indah, yang keren, yang tentu saja ini akan menarik banyak orang atau banyak pihak yang interest untuk melakukan bisnis bersama atau investasi. Nah, yang keempat, yang pada gambar yang paling kanan, ini si Joe itu kemudian dia sudah dapat pembiayaan nih, dan mendapatkan dukungan dari investor dan pemerintah ya juga pasti mendukung dong hal-hal yang positif, apalagi kita informasikan, kita sosialisasikan, kita promosikan di dunia digital. Dan kemudian ternyata di Kuburaya itu si Joe ini mengembangkan potensi hutan mangrove untuk dijadikan spot wisata. Ya karena di Kuburaya misalnya banyak sekali tuh hutan mangrove, tapi tentu saja akan dipilih spot-spot yang baik itu cocok buat foto-foto, ya cocok buat petualangan dan lain-lain ya. Ini salah satu contoh kalau misalnya si pemuda tadi ingin mengeksplor potensi wisata di suatu daerah. Dalam hal ini misalnya adalah Kabupaten Kuburaya. Nah, Kuburaya itu juga masih sangat luas ya, masih sangat luas daerahnya dan potensi-potensinya yang belum dieksplor. Seperti misalnya kalau dalam komunitas ada komunitas kopi Liberica, itu juga yang sangat menarik dan sudah banyak dikenal kemana-mana. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah pameran di Bandar Udara beberapa bulan yang lalu. Itu produk kopi asal Kuburaya itu sangat diminati, dan sayangnya memang potensi ini belum dipromosikan secara optimal. Tetapi mudah-mudahan melalui pemaparan hari ini dan contoh-contoh yang sudah saya berikan ini, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ataupun yang belum, itu bisa ini mengeksplor lagi seluruh komunitas-komunitas yang sangat baik, yang sangat unik yang ada di Kuburaya. Jadi selain pariwisata, juga produk-produknya bisa. Nah, inilah sebenarnya culture atau budaya yang ingin dikembangkan melalui program literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberkreasi. Bagaimana mindset kita yang tadinya hanya menggunakan media sosial atau dunia digital untuk kebutuhan konsumtif, menjadi setelah kita paham apa itu literasi digital dan apa saja yang bisa ditangkap peluang di sana, kemudian kita bisa mengeksplor. Ya, kita menjadikan kemampuan dan keahlian kita di bidang literasi digital untuk menangkap peluang baik untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Orang-orang yang produktif bukan hanya menghasilkan dari sisi materi, karena itu pasti akan mengikuti, tapi juga karya-karya yang bersifat unik yang bisa membantu mengembangkan daerah kita, bahkan masyarakat di sekitar daerah kita juga akan terbantu. Seperti contohnya si Joe ini, si pemuda yang asal Kuburaya ini, pada akhirnya ketika pariwisatanya dikembangkan, dipromosikan, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang, tentu ekonomi masyarakat sekitarnya akan tambah berkembang. Dari mulai warung-warung, rumah makan, penginapan, ya kan, sarana dan prasarana transportasi dan lain-lain yang masih bisa dieksplor.
Nah, seperti itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya sangat senang kali kalau teman-teman bertanya dan kemudian bisa saling sharing juga dengan saya. Dan ini kontak saya jika misalnya teman-teman masih ingin berdiskusi, saling tukar pikiran dan saling sharing dengan saya. Dan jangan lupa kunjungi website saya di borneoistimewa.com. Saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Edi Supriyanto ya, selaku CEO Borneo Istimewa yang sudah memaparkan materinya, yaitu peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Itu tadi Sabrina juga sebenarnya sudah melirik ke kolom chat yang tersedia, dan ketika Pak Edi pemaparan materi ternyata banyak sekali yang bertanya, dan ini menunjukkan kalau teman-teman yang berada di kubu raya kayaknya sih punya kesadaran tersebut untuk mengubah dari mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, nanti akan lebih jelas di sesi tanya jawab yang pastinya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi Supriyanto yang sudah memaparkan materinya. Oke, Selanjutnya kalau di awal tadi Sabrina sudah sampaikan bahwa ada seorang penyanyi, kemudian penulis lagu, juga sekaligus seorang presenter di antara kita semua. Langsung saja kita kenalan lebih dekat dengan si cantik Soraya Gina. Halo, selamat sore Soraya Gina, Aya. Halo. Halo loh, halonya aja udah merdu kan, jadi langsung percaya kalau Aya ini seorang penyanyi. Oke, Aya, ini mungkin para peserta atau teman-teman di Kubu Raya Kalimantan Barat, mungkin ada yang sudah mendengarkan suara Aya di platform musik digital, ataupun mungkin ada yang belum. Kalau boleh tahu single terbaru atau yang paling akhir ini dari Soraya Gina apa? Judulnya Another Song. Another Song, oke. Nah itu silahkan dikepoin ya, silahkan dibuktikan sendiri. Sabrina nih jamin kalau suaranya Soraya Gina ini memang enak sekali, silahkan buktikan sendiri ya. Oke, baik, silahkan untuk Soraya Gina ya, untuk share screen silahkan. Baik, jika sembari itu Sabrina ingatkan untuk para peserta jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan seperti biasa melalui kolom chat yang tersedia. Kemudian juga jangan lupa untuk menunjukkan keaktifan Anda melalui Instagram ya, karena nantinya akan dipilih 10 calon pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Baik, silakan untuk Soraya Gina untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih Kak Sabrina selaku moderator hari ini, dan saya ingin menyapa semua teman-teman yang ada di Kubu Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa para narasumber yang hari ini sudah memaparkan materi luar biasanya. Ada Kak Audita, ada Kak Dwi, dan ada Kak Edi juga. Semuanya semoga sehat selalu pastinya yang ada di Kubu Raya. Hari ini saya, Soraya Gina, berkesempatan menjadi KOL atau Key Opinion Leader dari Literasi Digital Nasional yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberkreasi. Dengan hari ini yaitu kita akan sedikit mengulas temanya tentang bijak menggunakan sosial media ya. Jadi ini sedikit profil dari Soraya. Soraya akrab dikenalnya sebagai singer-songwriter, dulunya mantan anak band, dan kemudian selain itu sekarang juga masih aktif sebagai MC, dan dulunya siaran juga di radio, TV presenter kadang masih juga sampai sekarang, dan voice over, terus kemudian saya merupakan sarjana komunikasi UPN. Nah, ini beberapa karya yang telah Soraya rilis ya di digital platform buat teman-teman yang mungkin mau check it out. Silahkan, ada yang solo, ada grup. Jadi Soraya baru menjadi penyanyi solo tahun 2017 yang sudah merilis 6 single secara solo dan grup, dan menulis juga lagu untuk orang lain. Ada TVC, TV komersial, kemudian ada jingle-jingle untuk perusahaan. Ada juga single-single yang Soraya tulis untuk orang lain nih, buat nyanyi yang lainnya begitu. Termasuk kemarin kita habis memperingati Hari Anak Nasional, saya juga pernah merilis lagu untuk anak-anak. Sekali lagi mengucapkan selamat datang di era digital untuk semuanya ya. Peserta literasi hari ini semoga semakin cakap digital, sama seperti tagline-nya yang ada dari Kominfo. Kita sekarang sudah berada di zaman yang semua kegiatan ini didukung oleh adanya teknologi. Nah, untuk itu di Indonesia sendiri peran internet ini sudah luar biasa dan penetrasinya sudah mencapai 73% dari 274 juta, yaitu 220 juta orang sudah mengakses internet secara aktif, yang mana sekarang sudah menempati posisi keempat di dunia. Yang pertama ada Tiongkok, India, Amerika, kemudian ada Brazil. Nah, ini kalau ada dari data sendiri ya, di media sosial
sejak bulan Januari 2021 sudah terhitung ada 170 juta orang yang menggunakan akses yang itu yang paling banyak 93% ada YouTube, kemudian 86% di Instagram dan 85% pengguna Facebook. Jadi sudah banyak sekali ya, tapi yang utamanya semua orang ternyata pakai YouTube. Nah, kita akan beralih nih, kita belajar sedikit tentang etika di internet atau yang bahasa gaulnya disebut netiquette. Netiquette ini singkatan dari network ethic atau internet ethic, yang merupakan etiket di jaringan dunia maya, yang pastinya ini bersifat personal dan juga bersifat umum untuk semua pengguna internet yang harus menaati batasan-batasan atau boundaries yang ada di internet itu sendiri. Nah, ini ada riset yang mengatakan bahwa di Indonesia nih, netizennya paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi ada dalam laporan berjudul Digital Civility Index, DCI, ya, Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah. Jadi Indonesia ini terendah untuk yang disebut tidak sopan gitu ya. Jadi ada 3 risiko utama di ruang digital yang dihadapi Indonesia seperti hoax, scam, hate speech atau ujaran kebencian dan diskriminasi. Jadi ada 19% responden dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa mereka adalah target dari cyberbullying, sementara 47%-nya adalah orang yang melakukan cyberbullying. Nah, jadi secara keseluruhan ada 54% kaum milenial yang paling terpukul, yang paling menjadi korban bullying, kemudian ada generasi Z 47%, ada generasi X 39%, dan juga boomers 18%. Nah, ini untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman masih belum akrab dengan istilah-istilah profil netizen ya. Jadi generasi baby boomers itu 1946 sampai 1964, kemudian generasi X itu 65 sampai 80, generasi Y 1980 sampai akhir 90-an atau biasanya dikenal dengan milenial ya, dan generasi awal 2000 sampai sekarang generasi Z. Nah, teman-teman yang pakai sosial media nih pernah nemu komentar di sosmed separah apa ya? Nih, aku kasih contoh ya, foto Keke ini padahal nggak ada yang salah dari foto ini. Fotonya manis, kemudian captionnya juga bagus, senyum itu indah. Nggak sih? Gitu. Coba kita baca komentarnya jahat-jahat ya. Senyum itu indah asal bukan lu. Senyumnya jadi serem, oh pokoknya ini komentarnya jahat-jahat. Gitu. Padahal nggak ada yang salah dari fotonya. Kemudian mari kita stop cyberbullying. Coba ini ada yang live, komentarnya kayak gini teman-teman. Dikatain babi, dikatain zombie kampung pisang, episode 12. Waduh, padahal ini hanya kreator ya, nggak ada yang salah juga dengan hal yang sifatnya kita lagi bikin konten kreatif gitu, bikin tutorial make up. Tapi coba lihat live-nya ini isinya hujatan semua yang jahat-jahat. Nah, ini ada lagi nih, salah satu bentuk cyberbullying. Mukanya jerawatan, kusum lagi, mending nggak usah deh bikin konten gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini? Atau mungkin yang suka nulis-nulis hal-hal yang kayak gini nih, gitu. Apa yang pengen kita sampaikan kalau misalnya kita lagi dibully sama orang? Mungkin lebih baiknya ya, makasih kalau nggak suka boleh unfollow gitu. Apalagi sekarang kayak Instagram itu udah ada fitur restrict. Jadi kita bisa nge-mute orang, bisa nge-restrict atau nge-block aja kalau misalnya kita ngerasa terganggu atau terdistraksi sama orang itu. Nah, ada lagi, yaelah update mulu di medsos plus cakep, muka jelek itu so iye deh gitu. Komentar-komentar yang kayak gini tuh bisa ya, menyakiti perasaan ya. Yakin mau ngirim kayak gitu? Enggak. Tolong pencet button tidak. Berikutnya, kita bisa lihat nih dampak dari komentar negatif. Aduh, sampai menangis terseduh-seduh, sampai menimbulkan keinginan untuk bunuh diri, banyak banget korbannya, ketidakpercayaan diri. Bahkan ini kayak ini nangis ya. Ini ada suatu berita ya, karena dia tuh bikin karya, apalagi waktu itu bikin single, dihujat se-Indonesia. Sampai YouTube-nya tuh di-ban, terus Instagram-nya tuh juga
dihapuskan dari sama servernya karena ternyata banyak yang nge-report Instagramnya. Akhirnya itulah dia sampai nangis karena dia takut, aku kerja apa kalau misalnya nggak di sosial media gitu. Karena di pekerjaan realita nih yang offline gitu ya, itu standarisasinya KKI itu dia bilang dia nggak mencukupi proporsional badannya dan lain-lainnya gitu. Makanya dia tuh kayak sedih banget karena kehilangan lapangan pekerjaannya di sosmed. Itu salah satu dampak dari komentar negatifnya. Nah, dampak buruknya lagi dari cyberbullying. Itu buat korban tuh ada depresi, mengganggu kesehatan fisik dan mental, hilangnya kepercayaan diri, terus dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Nah, makanya mulai sekarang kita stop cyberbullying dan lebih bijak lagi berkomentar di dunia cyber. Kita belajar lagi dari pengalaman nih, ini bayi loh ya, bayi aja dikena cyberbullying. Kalau teman-teman tahu ya, ini ada aktris Sandy Aulia lagi mengupload kegiatannya sama anaknya, tapi anaknya dikomentarin yang kurang gizi lah, yang macam-macam gitu kan. Sampai akhirnya yang awalnya si Sandy-nya sabar, terus dia melaporkan ke pihak berwajib. Karena orang yang membuli ini itu udah benar-benar keluar-keluarnya nggak cuma di satu sosmed aja, tapi di Facebook juga sampai bikin status. Parah tingkat gak benar parentingnya, ribuan ibu-ibu udah protes, provokatif banget lah isinya. Kemudian akhirnya setelah dilaporkan baru deh dia klarifikasi, saya sangat sayang sama anak Sandy dan anak-anak Indonesia gitu. Ini belajar dari pengalaman ini ya, akhirnya bayi yang gak salah aja kena bully gitu di sosial media. Ternyata yang salah kita sebagai user atau bayinya ya kira-kira. Nah, ini kita juga pengen belajar buat teman-teman mungkin di Kuburaya suka nonton sinetron ini nih yang lagi happening banget, ada Ikatan Cinta. Ceritanya netizen gagal move on, real versus drama. Kita bisa lihat ya kalau namanya sinetron itu kan hanya fiksi ya, jadi drama itu hanya karangan gitu. Tapi netizen tuh banyak yang ngebawa-bawa drama itu ke ranah pribadi. Jadinya akhirnya yang dikomentari malah kehidupan rumah tangganya gitu. Padahal kehidupan rumah tangga ya aktornya gak ada masalah. Tapi dikomporin sama netizen yang akhirnya jadi rame gitu. Nah itu banyak juga netizen Indonesia tuh terkenal ya, apa karena kita juga suka nonton drakor gitu. Jadi banyak beberapa film-film drakor yang mungkin netizen Indonesia tuh komentarnya di situ ditemukan banyak yang nggak pantas ya, suka ngait-ngaitin dunia maya yang fiksi sama kehidupan nyata. Semoga pada move on. Tapi kita harus tahu nih bahayanya komentar di sosial media itu karena bisa dijatuhi hukuman. Yang pertama, apabila menghina pemerintah itu sudah ada pasal 207 KUHP. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau suatu majelis umum, maka akan dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan atau denda 4.500.000. Kemudian dan menghina atau mencemari nama baik orang lain yang akan terkena pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian ada lagi pasal 28 ayat 1, itu mengatur tentang komentar hoax yang jika melanggar, ini sudah akan dijatuhi sanksinya yang diatur dalam pasal 45 ayat 19. Ayat 1 nomor 19 tahun 2016 dan juga pada pasal 14 ayat 1 dan 2. Oke, selanjutnya ada lagi nih, masih banyak banget hukumannya. Ada komentar ancaman. Komentar ancaman tuh apabila kita berkomentar yang mengancam dan menakut-nakuti secara pribadi akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Yang diatur dalam pasal 45. Kemudian komentar kesusilaan. Komentar yang merendahkan atau membodohi orang lain dengan maksud pribadi di media sosial akan dipidana maksimal 6 tahun. Dan denda maksimal 1 miliar. Waduh, ini banyak nih dendanya ya. Di pasal 45. Dan kemudian komentar mengandung sara. Di pasal 45 juga, di ayat nomor 2, seorang yang menyebarluaskan informasi yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu akan dikenakan ancaman pidana yaitu penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
teman-teman kita tadi sudah lihat ya, bagaimana hukuman-hukumannya kalau misalkan kita melakukan komentar-komentar yang negatif. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang, dan itu banyak sekali. Jadi teman-teman yang mau komentar harus hati-hati dulu nih, harus tahu dulu. Nah, untuk itu Soraya ada tips yang sudah disingkat. Kalau biasanya teman-teman lebih akrab dengan saring sebelum sharing. Kalau Soraya lebih kasih tipsnya adalah think before you act. Jadi think ini ada singkatannya, true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. True, apakah faktanya benar? Jadi kita harus tahu dulu. Sebelum kita komentar, kita harus tahu dulu nih. Harus kurasi yang kita terima informasinya apa benar atau enggak. Helpful, apakah komentar yang kita posting itu akan bermanfaat buat orang? Kemudian inspiring, apakah komentar kita bisa menginspirasi? Necessary, apakah perlu untuk disampaikan? Dan kemudian kind, apakah komentarnya baik? Nah, kita harus think before act ya. Jadi harus tahu-tahu dulu nih boundaries apa supaya kita tidak terkena hukuman ya. Jadi hukuman itu secara yang selain sudah tertulis, kita juga pastinya mendapatkan hukuman moral. Kalau misalnya teman-teman tahu sekarang di sosial media banyak sekali klarifikasi ya. Jadi memang hati-hati sekali karena rekam jejak digital itu luar biasa banget dampaknya. Nah, sebagaimana layaknya kita menggunakan internet itu dengan hal-hal yang positif, maka jadikanlah internet itu dengan peluang-peluang yang luar biasa yang bisa memberikan edukasi dan juga peluang kolaborasi yang besar untuk kita semuanya bisa membangun network, teamwork, bisa sharing, bisa memberikan inspirasi, exchange, bisa menggapai kesuksesan sebagai peluang karir, mengembangkan bisnis dan lain-lainnya. Jadi untuk hal ini memang kita harus sekali lagi think before act. Gitu. Teman-teman, mungkin ini terkait materi kali ini ya. Sharing sebelum sharing, think before you act, dan kita harus kenali apa-apa saja yang sudah menjadi bahaya dari komentar negatif kita. Ini YouTube Soraya Gina, buat teman-teman yang mungkin pengen dengerin karya-karyanya bisa ada di sini. Dan ada sedikit quotes dari Soraya, stop cyberbullying and start cyberloving. Spirit positivity, kita sebarkan hal-hal yang sifatnya positif, yang negatif ditahan. Dan kalau misalnya ya, sebenarnya saya pengen lebih mengajak, bukannya kita nggak bisa mungkin kita menghapus atau menghilangkan negativity dari internet, karena pasti luar biasa banget aksesnya di seluruh dunia. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa literasi digital ini salah satu bentuknya adalah untuk menekan hal-hal yang ada negatif di internet. Jadi gimana caranya untuk kita menekan itu? Dengan kita lebih banyak lagi menyebarkan hal-hal yang positif. Sekali lagi, stop cyberbullying and start cyberloving. Soraya Gina mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita bisa melekat tanpa mendekat, tanpa harus berdekatan. Kuburaya bisa melekat sama Soraya dengan follow Instagram di @sorayagina, di YouTube channel Soraya Gina, dan bisa mendengarkan lagu-lagu Soraya yang ada di seluruh digital platform, Spotify, YouTube, iTunes, Instagram Music, dan lain-lainnya. Dan teman-teman yang mungkin hari ini ikutan bisa langsung bagikan keseruannya supaya dapat giveaway dari Kominfo dan juga Literasi Digital Kalimantan, dan di-mention juga di @sorayagina. Terima kasih. Yang mau follow juga bisa langsung scan di sini, dan semoga kita bisa sharing, kita bisa berkenalan, bisa disilaturahmi dan diskusi hal-hal yang positif. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kak Sabrina selaku moderator Literasi Digital Kalimantan Kuburaya. Oke, terima kasih kembali untuk Aya atau Soraya Gina ya yang sudah bergabung dengan kita semua, yang sudah memaparkan materi, bahkan tadi dengan contoh-contoh mungkin ada ikatan cinta pun juga disebut-sebutkan. Ternyata orang satu studio ini ada yang pecinta ikatan cinta juga nih. Tadi langsung ada apa tuh? Gitu. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya ya untuk Soraya Gina, yang pastinya untuk Anda juga yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh si cantik Soraya Gina, silahkan layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Soraya Gina di sesi tanya jawab yang pastinya. Oke, selanjutnya setelah Soraya Gina yang sudah bergabung dengan kita semua, ada seorang relawan TIK Indonesia yang sudah bergabung, yaitu Bapak Dwi Wahyudi. Halo, selamat sore Bapak Dwi Wahyudi. Selamat sore untuk Bapak Dwi Wahyudi yang sudah bergabung dengan kita semua. Mungkin boleh coba untuk menyalakan kamera videonya, kemudian untuk mikrofonnya juga.
Nih kita sedang mengusahakan untuk segera bergabung dengan Bapak Dwi Wahyudi. Juga sembari itu, Sabrina tadi lihat di kolom chat ada yang tanya absensi kapan dikirim nanti menjelang akhir acara. Jadi simak terus keseruan acara di sore hari ini ya. Nih kita masih mencoba untuk terhubung dengan Bapak Dwi Wahyudi. Juga Sabrina lirik ini kepada kolom chat yang sudah bertanya, ternyata banyak sekali, jadi harap bersabar, nanti akan Sabrina pilih beberapa pertanyaan yang akan Sabrina bacakan. Oke, Bapak Dwi Wahyudi, halo, selamat sore. Selamat sore Kak Sabrina, apa kabar? Halo, Sehat? selamat sore. Oh, alhamdulillah sehat. Bapak Dwi Wahyudi juga sehat ya? Alhamdulillah Kak. Oke, Bapak ini tadi sebenarnya juga baru tahu kalau ternyata relawan TIK ini banyak sekali, bahkan di setiap kota akan ada relawan TIK. Mungkin Bapak Dwi Wahyudi boleh kasih kita pencerahan sedikit. Relawan TIK ini memang tugasnya apa saja, Pak? Jadi relawan TIK itu sebuah organisasi kerelawanan Kak ya. Jadi kita udah berdiri sejak 2011 dan memang selama ini kita udah melaksanakan, misalnya udah menjalankan visi misi kita, di mana salah satu di antaranya adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia ya, terutama di bidang TIK. Jadi selama ini selain kita juga bergerak secara mandiri ya, juga kita menjadi mitra dari para stakeholder ya. Salah satu di antaranya adalah Kementerian Kominfo ya, di mana pada tahun ini mereka melalui siber kreasinya itu membuat program Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, alhamdulillah setelah kurang lebih 10 tahun kami bergerak ya, keberadaan kami itu hampir ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, saya sendiri itu merupakan pengurus wilayah untuk Kalimantan Barat. Nah, seperti itu Kak gambarannya. Oke, wow, ternyata seperti itu penjelasannya. Jadi untuk para peserta juga mungkin sudah tidak bertanya-tanya lagi ya, apa sebenarnya tugas dari relawan TIK dan kenapa kok banyak sekali relawan TIK yang ada di kota-kota yang lainnya yang pastinya. Tapi juga selaras dengan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, bahkan hari ini Bapak Dwi Wahyudi sudah bergabung dengan kita semua untuk memaparkan materi yang bertemakan pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan juga keamanan data. Bapak Dwi Wahyudi boleh untuk share screen sekarang, Pak. Silakan untuk share screen-nya. Juga sembari itu, baik, sembari itu Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta jangan sungkan melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia dan juga melalui Instagram yang pastinya, karena siapa tahu satu dari 10 orang yang nantinya akan mendapatkan hadiah yaitu Anda. Jadi hadiahnya totalnya bahkan hingga 1 juta rupiah. Oke? Baik, silakan untuk Bapak Dwi Wahyudi untuk pemaparan materinya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dan salam sehat dari saya. Kebetulan saya merupakan orang Kuburaya sendiri. Ya. Jadi ceritanya nih pulang kampung ya, pulang kampung setelah kemarin ngisi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa, termasuk juga di Kalimantan. Nah, di kesempatan ini saya dikasih amanah untuk memberikan materi mengenai digital safety ya di webinar Gerakan Nasional Literasi Digital di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, ini sekilas mengenai program Indonesia Makin Cakap Digital ya. Ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2021 ya, secara resmi serentak di 16 stasiun, 30 provinsi dan 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, kemarin juga Kalimantan Barat sendiri ya, itu menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan pelaksanaan secara offline ya. Jadi waktu itu ada kegiatannya di Hotel Mercure, di mana kami relawan TIK Kalimantan Barat juga ada hadir di situ. Waktu itu dibuka langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini mungkin hanya sekedar ingin mengulas ya, karena tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa target dari Gerakan Nasional Literasi Digital ini adalah membuat masyarakat Indonesia makin cakap digital, di mana terdapat 4 pilar ya, 4 pilar literasi digital yang menjadi fokus untuk pendampingan. Yang pertama adalah digital skills ya, yang kedua adalah digital culture, yang ketiga adalah digital ethic, dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, kemarin jika selama ini kemarin saya diminta untuk misi digital skill, maka di Kabupaten Kuburaya ini
gantian pilar digital safety yang akan saya bawakan. Nah, ini temanya yang akan saya angkat adalah menjaga identitas pribadi di internet, penting atau enggak penting ya. Jadi saya buka dengan sebuah pertanyaan karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengguna internet ya, netizen itu yang tanpa sadar, yang tanpa sadar mereka mengumbar identitas pribadi mereka di internet. Nah, jadi terlepas apakah mereka menganggap identitas pribadi mereka itu penting atau enggak, itu ya kembali ke masing-masing. Nah, masalahnya adalah ketika pada satu waktu, ketika pada satu saat, ternyata identitas pribadi mereka itu disalahgunakan oleh oknum, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mereka baru kalang kabut ya, misalnya mereka baru kebakaran jenggot, baru mau lapor polisi, baru mau istilahnya mau mengadu, ya. Padahal tanpa sadar, tanpa sadar entah kapan, kapan waktu, sebenarnya udah memposting atau mempublikasikan identitas pribadi mereka di media sosial, di YouTube atau di TikTok ya, yang mereka tidak sadari itu gitu. Jadi gini, sekarang kita menganggap bahwa media maya itu atau online itu apa ya istilahnya ya, tidak sebahaya apa yang dibayangkan ya. Dalam artian lebih aman sebenarnya kita berada di dunia nyata dibanding dengan dunia maya ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini biodata diri saya singkat ya, nama lengkap saya Dewa SE, saya lahir di Pontianak 2 Mei 82. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Ekonomi Akuntansi ya. Jadi background saya adalah keuangan ya. Jabatan saya ada pengurus wilayah RTIK Indonesia di Kalimantan Barat. Ini nomor HP saya, nomor WA saya, silakan menghubungi ya. Kalau mau berdiskusi, insya Allah aktif 24 jam ya. Selama saya tidak tidur dan tidak ada sinyal ya. Ini email saya dan ini blog saya ya. Saya aktif ngeblog ya. Ini blog saya, silakan dibaca. Nah, tadi penjelasan singkat mengenai relawan TIK Indonesia di awal pemaparan. Di sini adalah website resminya. Jadi kalau misalnya di antara kawan-kawan ada yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai apa itu relawan TIK Indonesia, bisa buka di websitenya www.relawantik.org.id ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya umum ya, yang akan saya lontarkan ke para peserta seminar di sini. Mana yang pernah kamu alami? 1, menerima pesan tawaran pinjaman uang. 2, diminta menagih hutang teman dari aplikasi pinjol. 3, menerima pesan menang undian. 4, akun medsosnya diretas. 5, dihubungi teman di IG untuk meminjam uang. Nah, dari kelima ini mana yang pernah? Atau mungkin semuanya pernah ya? Saya yakin sih mungkin semuanya pernah ya. Jadi istilahnya ada beberapa di sini. Yang paling vital adalah sebenarnya di poin 4 ya, akun medsosnya diretas. Nah, ini berarti udah cukup fatal ya. Kalau yang lain itu sifatnya ya ini bisalah kalau menerima tawaran di pinjaman uang, ini satu hal yang lumrah kalau untuk saat sekarang ini ya. Saya juga sering beberapa kali mendapat SMS atau chat dari nomor asing yang menawarkan hal-hal yang sejenis. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara privasi itu apa sih sebenarnya ya? Kan itu tadi saya bilang kalau kita perhatikan ya di media sosial ada para pengguna, para pemilik akun yang terkadang mereka kebablasan ya. Mereka karena merasa ingin eksis, merasa ingin terlihat aktif ya. Nah, mereka mempublikasikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari, dan sebenarnya itu adalah ranah privasi mereka ya. Jadi di sini kita bicara apa itu data privasi ya. Nah, ini yang menjadi poin penting adalah data pribadi itu untuk proses identifikasi ya. Jadi menurut RUU Pelindungan Data Pribadi ya, ini yang lagi digodok sampai sekarang dan masih dalam proses untuk ketok palu ya, karena tarik ulur ya. Jadi yang dimaksud data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Nah, karena ini sifatnya masih RUU, maka kemungkinan besar untuk hal-hal yang terkait dengan data pribadi, penyalahgunaan data pribadi, ini sebenarnya posisinya masih cukup lemah ya kalau di mata hukum. Paling kalau memang akan dikenakan secara undang-undang, itu paling nanti yang akan dikenakan adalah undang-undang ITE ya. Nah, itu di situ. Jadi kalau secara personal ini masih lagi dibahas secara alot kalau saya perhatikan, karena ini juga prosesnya cukup panjang. Nah, privasi adalah hak ya. Jadi ini sebuah statement, privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain ya. Di sini yang harus dipahami benar-benar. Sekarang apa yang termasuk dalam jenis data pribadi ya? Ini kalau dalam aturan dalam penjelasan dari RUU PDP, jenis-jenis data pribadi yang dilindungi itu ada yang bersifat umum, itu seperti apa? Seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan ada juga data pribadi yang bersifat spesifik ya. Di sini yang terkait dengan data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, ya. Habis itu kehidupan atau orientasi seksual seseorang, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi, seseorang yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, itu akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 7 miliar. Ya. Nah, ini aturannya ada di dalam RUU PDP ya. Jadi nanti kalau misalnya aturan ini udah disahkan dari Ketok Palu, maka sekiranya kita merasa data pribadi kita itu disalahgunakan atau diselewengkan oleh orang lain, kita bisa menuntut secara hukum ya. Nah, kenapa harus dilindungi? Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, data privasi itu ada 2. Yang pertama ada data yang bersifat umum atau personal data, yang kedua adalah data yang bersifat spesifik. Nah, kita bisa lihat di situ ya, seperti nama lengkap, aktivitas media sosial, alamat rumah ya. Apa efek negatifnya? Ya, kemungkinan besar adalah bisa terkena tindak kejahatan atau kriminal. Ya. Sedangkan untuk data yang bersifat sensitif ya, seperti catatan hukum atas tindak pidana, rekam medis kesehatan, agama kepercayaan. Nah, ini apa yang bisa terjadi? Yaitu terkena diskriminasi atau prasangka buruk. Ya. Di sini adalah kemungkinan yang akan terjadi jika data pribadi kita tidak dilindungi secara hukum. Ya. Nah, siapa yang melanggar privasi? Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Makanya saya bilang sebenarnya lebih aman itu dunia nyata atau offline ketimbang dunia maya atau online ya. Memang kita bisa lebih mudah, tapi terkadang ya itu seperti kadang ya tadi seperti saya jelaskan bahwa kita terlalu bebas berekspresi di media sosial, itu malah menyebabkan kita kebablasan, kita lupa ya, kita lupa bahwa kita sedang berada di sebuah dunia yang tanpa batas, yang kita tidak bisa melihat gitu. Musuh terlihat menyerang, kita bisa antisipasi. Tapi ketika musuh menyerang tak terlihat, nah kita tidak tahu. Tiba-tiba udah dia di dalam rumah, ya. Tiba-tiba dia udah di tempat kerja kita, ya. Jadi itu. Jadi terkadang ada beberapa hal yang sebenarnya tanpa sadar kita lakukan dengan maksud kita ingin menunjukkan bahwa diri kita ini aktif, update, ya. Tapi padahal itu sebenarnya bisa berdampak negatif ke diri kita atau bahkan ke keluarga kita. Contohnya apa? Update status, ya. Yang paling umum. Halo guys, saya lagi di Jawa, lagi liburan kemana, lagi ke ini. Orang akan berpikir ini akan keluar kota jangka waktu seminggu. Dia akan, kalau dia berpikiran negatif, berpikiran dia akan mikir, ini kemungkinan besar rumahnya adalah kosong.
ya. Apalagi kalau mereka tahu atau dia tahu, dia tanda kutip itu entah siapapun itu, bahwa kita di rumah hanya satu keluarga, ya. Dan rumah kita kita pasangin Google Maps, ya. Jadi kadang orang kan, dah nih share aja Google Maps-nya, ya. Itu kan kadang hal-hal yang tanpa kita sadari kita bagikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah itu data privasi atau tidak? Ya. Nah, izinkan akses apa aja, ya. Ini tampilan dari smartphone, ya. Jadi smartphone. Jadi setiap kita menginstal aplikasi, itu kita harus tahu aplikasi tersebut mengakses apa aja dari HP kita. Itu bisa dilihat di masing-masing settingan, ya, di aplikasi tersebut. Oke, untuk beberapa aplikasi yang kita sudah cukup kenal, ya. Yang di sini yang cukup rawan adalah sebenarnya aplikasi pinjol, ya, seperti itu. Jadi kalau kita misal tahu ini aplikasinya misalnya berizin, mungkin tidak masalah. Tapi ketika aplikasi itu ternyata aplikasi yang sifatnya negatif atau dia punya maksud yang kurang baik, nah kita tidak tahu, kita akan terjebak. Kita akan mengundang mereka untuk masuk sebenarnya. Nah, ini adalah kondisi, ya, kondisi kita di dunia maya, ya. Siapa lawan komunikasi Anda sebenarnya? Apakah benar-benar seorang manusia atau seorang binatang? Ya. Jadi di sini kita harus tahu gitu, Pak. Jadi kita hanya bisa melalui bertemu tatap muka melalui profil, ya, melalui tampilan layar, dan itu dengan sangat mudah bisa dimanipulasi. Oke, di sini perhatikan jejak digital, ya. Itu tadi yang saya bilang, kalau di dunia offline kita bisa dengan mudah menghilangkan jejak digital kita, tapi kalau secara online itu kita cukup sulit, ya. Kalaupun bisa, yaitu mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Jadi di sini jejak digital bisa membawa petaka, ya. Jadi kita karena apa? Karena informasi di dunia maya itu bersifat permanen, ya, bersifat permanen. Jadi sekali Anda mengetik, begitu itu menjadi viral, maka itu akan efeknya kemana-mana. Nah, yang kedua adalah pahami circle, lingkungan pertemanan kita, ya. Jadi kita lihat, ketika berinteraksi, kenali dengan siapa kita berbicara. Batasi diri untuk tidak gegabah berbagi informasi, apalagi di grup WA, itu paling rawan grup WA. Dan jangan sekali mengumbar data pribadi, ya. Jadi data-data seperti KTP, paspor, kartu keluarga, ya, itu jangan diumbar, jangan di-share secara publik, ya, di media yang dikonsumsi oleh banyak orang. Itu sangat sensitif karena kemungkinan bisa disalahgunakan. Nah, yang keempat adalah unggahlah hal yang positif, ya. Jangan hanya karena demi konten kamu berbangga memposting hal buruk, cyberbullying, menghasut, ujar kebencian atau bahkan rasisme, ya. Karena di sini itu tadi kita bicara masalah jejak digital. Nah, mengapa perlu dilindungi privasi data seseorang, ya? Ini yang pertama tadi yang sudah dijelaskan adalah intimidasi online terkait gender, ya. Ini cyberbullying, apalagi perempuan, ini cukup rentan, ya. Jadi beberapa kasus seperti penculikan anak perempuan, ya, pemerkosaan, ya, itu banyak terjadi untuk saat ini. Yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang kelima adalah hak kendali atas data pribadi, ya. Jadi di sini kenapa data pribadi kita harus dilindungi. Hati-hati phishing, ya. Jadi phishing ini adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka mengambil data pribadi kita, ya, melalui cara yang tidak dibenarkan, ya. Jadi banyak cara. Jadi data yang menjadi sasaran biasa adalah data pribadi, ya, seperti nama, usia, alamat, habis itu data akun, ya, username dan password, dan yang paling fatal adalah data finansial, informasi kartu kredit dan rekening, ya. Jadi seperti kemarin yang kita ada yang lagi baru viral, yang salah seorang pemilik akun bank digital, ya, saya tidak sebutkan nama, dia kehilangan uang sekitar 200-an juta, ya, karena dia mendapat telepon atau mendapat komunikasi dari seseorang yang mengaku admin bank digital tersebut, ya, dan dia terjebak, ya, dan dananya hilang.
Nah, ini gimana untuk cara menghindari phishing ya? Memeriksa akun secara rutin. Habis itu buat bookmark ya untuk halaman login. Jadi kalau misalnya kita pakai device sendiri kan, dia akan langsung. Jangan mengklik apapun di pesan SMS ya. Ini yang harus ditekankan betul-betul. Habis jangan mengklik tautan di pesan email yang mencurigakan. Pastikan ejaan URL website tersebut secara resmi ya. Jadi kalau yang sifatnya yang blogspot atau yang sifatnya gratis atau ada embel-embel itu kemungkinan besar ilegal. Nah, lakukan perubahan password secara berkala. Waspada setiap menerima pesan dari orang yang dikenal, dan terakhir adalah install software untuk keamanan internet dan tetap update antivirus. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan untuk melindungi privasi kita? Yang pertama adalah seperti yang tadi sudah katakan, dan saya selalu tekankan bahwa jangan posting di media sosial. Ya. Ini salah satu contoh adalah KTP. Jangan bagikan data pribadi kalian di laman media sosial kalian. Nah, yang kedua adalah cek email. Sudah pernah dicuri atau belum? Di sini ada websitenya, silakan dicek sendiri nanti. Monitor.firefox.com dan havebeenpwn.com. Nah, ini masukkan alamat kita. Perhatikan apakah email kita sudah pernah bocor atau belum. Nah, di sini kita bisa tahu. Ya, nah ini contohnya. Habis itu yang ketiga buat password yang. Mohon maaf untuk Bapak Dwi. Baik, Bapak Dwi Wahyudi, untuk pemaparan materinya mungkin bisa dipersingkat karena waktunya hampir habis. Baik. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kita mau lihat password kita aman atau tidak ya. Jadi gunakan password manager untuk simpan password, ini bisa ya, atau gunakan kombinasi antara karakter, huruf, simbol dan angka. Nah, ganti password secara berkala sama seperti kita biasa mengganti celana dalam ya. Jadi istilahnya kalau memang bisa secara rutin 3 bulan sekali atau sebulan sekali atau 6 bulan sekali itu ganti password kita secara berkala dan bikin beberapa alternatif password. Cek kembali izin akses aplikasi, ini bisa dilihat. Jadi dari HP bisa dilihat aplikasi-aplikasi yang kita install itu mereka mengakses apa aja. Kita bisa perhatikan di sini nantinya. Ya. Nah, itu. Nah, cek settingan di Google ya. Di sini ada 2, settingan privasi sama settingan keamanan ya. Di sini ada websitenya, itu bisa akses lewat HP. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, cek settingan di Facebook, ini caranya ya. Jadi fb.com/privacy ya di sini. Nah, atur privasi di WhatsApp ya seperti ini. Ya. Nah, ini oke. Sama aktifkan autentifikasi 2 faktor ya, kalau kita bisa lihat tuh 2FA ya. Jadi ketika kita mengakses dari device lain kayak laptop, dia biasa akan melakukan autentifikasi ke HP kita ya. Jadi itu untuk melakukan klarifikasi data ya, untuk menambah keamanan dari akun kita agar tidak mudah diretas ya. Nah, demikian tips singkat saya mengenai menjaga keamanan privasi kita di dunia maya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini nomor kontak saya ya, email dan website, silakan menghubungi jika ingin berdiskusi. Terima kasih banyak waktunya untuk Mbak Sabina. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dwi Wahyudi, terima kasih banyak sudah memaparkan materi yang sangat penting sekali yang harus kita simak, karena Sabrina yakin pun ini semua orang yang berada di kesempatan sore hari ini juga pasti menggunakan sosial media atau mungkin juga memanfaatkan internet sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan juga keamanan data. Ini tadi juga Sabrina sudah lirik ini Pak, ini untuk Bapak Dwi Wahyudi ya, untuk kolom chat yang tersedia tadi sudah banyak sekali yang sebenarnya melayangkan pertanyaan. Ini salah satunya, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Salah satunya ini ada Katarina Cynthia. Ini bertanya kepada Bapak Dwi Wahyudi, menurut Bapak ini apakah yang lebih penting, yaitu dari mereka yang mengumbar, mohon maaf, yang lebih salah ya ini ya, manakah yang lebih salah? Dari mereka yang suka mengumbar data pribadi atau mereka yang menyebarkan data pribadi orang lain, karena saat ini banyak sekali mereka yang menggunakan media sosial dan berusaha untuk
menunjukkan kepada orang-orang terdekatnya. Namun justru orang lain yang menyebarkan data pribadi tersebut hingga tersebar dan menjadi penyalahgunaan yang cukup luas. Mana yang lebih salah antara yang mengumbar atau mereka yang menyebarkan? Oke, jadi gini, kalau dulu ada Bang Napi ya, Bang Napi. Jadi Bang Napi itu kan bilang, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi ketika sebenarnya awalnya mereka tidak ada niat, begitu lihat ada kesempatan, ya mereka bisa jadikan itu sebagai apa ya, sebagai alat mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi ini sebenarnya kaitannya ke sebab akibat ya. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita menghindari, setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak kejahatan tersebut ya. Itu dia. Jadi ketika kita berada di rumah, ya, kita berada di rumah, tapi rumah kita buka, kan? Rumah kita buka malam-malam, tengah malam, otomatis orang yang lewat ketika dia tidak ada niat, tapi lihat, ini rumahnya kosong, jadi ada kesempatan. Nah, itulah kemungkinan terjadinya tindak kejahatan di situ. Dan saya juga pernah berdiskusi dengan pihak kepolisian mengenai masalah publikasi data privasi seseorang, ya. Makanya di sini ada dua pengelompokan sebenarnya antara yang dimaksud dengan public figure, ya, dengan personal pribadi. Jadi sebenarnya ini loh, jadi saya public figure itu mereka ada beberapa. Jadi gini, kalau public figure itu tersebarnya data pribadi mereka ke media umum, ke publik, itu sebenarnya udah menjadi resiko dari public figure tersebut ya. Karena ya kita tahu sendiri lah kan, kalau tidak seperti itu ya mereka tidak dikenal, mereka tidak kenal. Beda halnya jika memang kita ini seorang individu yang sebenarnya kita tidak ingin data privasi kita itu tersebar di media sosial. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar sebenarnya. Misalnya seperti saya sebagai individu, nah saya melihat ada data pribadi saya disebarkan oleh orang, dan itu menimbulkan efek negatif bagi saya. Nah itu saya bisa melaporkan itu kepada polisi gitu Pak. Nah sebenarnya, dan itu sebenarnya udah diatur dalam RUU PDP ya. Cuman kalau memang itu jadi nanti bisa masuk dalam ranah undang-undang pencemaran nama baik. Nanti itu bisa di UU ITE juga sebenarnya. Jadi dalam artian, nah ini kalau udah terkait dengan hal seperti ini kan sifatnya ini. Dan sebenarnya juga bahasanya ketika menagih hutang, kan banyak kita lihat bahwa orang mempublikasikan ini si A, dia tidak membayar hutang gini, dan dia share itu di itu. Sebenarnya itu juga bisa gitu Pak. Itu sebenarnya salah satu tindakan ini. Dalam artian kita nggak tahu kan, dalam artian kenapa tidak diselesaikan di kantor polisi aja gitu, yang merupakan yang udah memang menjadi pihak yang sebenarnya berkompeten untuk mengurus itu gitu. Kita jangan menge-share-nya di media sosial seperti apa. Iya kalau memang kondisinya seperti itu iya, tapi kan ada hukum yang sebenarnya lebih berhak. Nah, di sini kita harus sebagai seorang pengguna netizen, seorang netizen pengguna internet, ya kita harus sebenarnya lebih mawas diri ya Kak. Ya dalam artian ya bahasanya gini lah, dalam artian kalau saya sih lebih bicara itu, kalaupun itu benar, itu jadinya gibah. Tapi ketika itu salah, itu akan jadi fitnah, kan gitu. Jadi dan itu tidak ada hubungan dengan kita gitu Pak. Jadi untuk apa kita nyebarkan informasi yang tidak ada kaitan dengan kita, tidak ada berdampak dengan kita, tapi kita nyebarkan itu hanya karena ini kita ingin dilihat, kita update, wah ini Bang Dwi update loh, eksis gini-gini, tapi yang disebarkan adalah info-info yang sifatnya seperti itu. Nah, itu sangat bahaya kalau menurut saya. Nah, itu dari saya, Kak. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Berarti ini untuk mereka yang entah itu mengumbar ataupun mereka yang menyebarkan, sama-sama salah karena kejahatan juga terjadi ketika ada kesempatan. Betul sekali. Betul. Baik. Bapak Dwi Wahyudi, terima kasih banyak juga untuk para peserta. Silakan diperhatikan apalagi unggahan Anda di sosial media. Semoga juga tidak sembrono, apalagi dalam mengunggah dan juga tidak melampirkan data-data pribadi ke halayak umum seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dwi Wahyudi. Satu lagi, untuk orang tua nih kadang, misalnya orang tua.
mereka mengumbar wajah anak mereka di media sosial. Itu kalau di Amerika itu bisa kena tuh, Kak. Jadi di Amerika tuh ada hukum yang mengatur tentang itu, bahwa sebenarnya anak yang masih kecil itu dia memiliki hak privasi untuk tidak dipublikasikan. Nah, itu terkadang yang masih tidak di itu ya, padahal nanti begitu ini anaknya ganteng nih, anaknya cantik, di mana rumahnya gini. Ah, itu kan bisa ya, kita bicara segala kemungkinan yang terjadi, Kak ya. Jadi itu yang sebenarnya juga harus menjadi perhatian untuk saat sekarang ini. Oke, makasih, Kak. Baik berarti data pribadi mencakup juga entah itu nomor KTP, nomor handphone, juga mungkin alamat rumah, mungkin juga Anda yang suka atau kerap kali melakukan house tour, room tour, apalagi itu rumah pribadi, ataupun mungkin juga data-data keluarga kita yang sendiri. Terima kasih Bapak Dwi Wahyudi ya sudah menjawab ini tadi pertanyaan dan juga sudah mengingatkan kita akan banyak hal yang mencakup mengenai keamanan data pribadi kita. Baik, selanjutnya setelah Bapak Dwi Wahyudi ini tadi juga ada pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Audita. Silahkan bersiap-siap ya Kak Audita Harsono untuk menjawab ini tadi pertanyaan dari Alvan. Katanya bagaimana ini Kak caranya mengukur ketertarikan customer? Maksudnya mengukur kesuksesan promosi online kita juga. Oke, makasih banyak nih pertanyaannya. Kalau saya sih biasanya kita lihat gimana, apakah orang itu tertarik atau enggak dengan promosi yang kita lakukan. Ya kita bisa lihat dari responnya ya. Misalnya kan begitu kita kasih, gimana nih responnya? Atau misalnya mereka yang beli berapa banyak? Atau misalnya kalau kita kasih door prize itu berapa tingkat orang itu datang untuk penukaran door prize tersebut gitu. Nah, hal-hal ini kita nggak ada angka bakunya, tapi kita harus cobain satu persatu gitu, kurang lebihnya gitu. Cuman di awalnya ya kita harus bikin ya kurang lebih paket itu menarik gitu kan, menarik, dan juga paket itu cukup menjual ketimbang kompetitor di industri kita gitu kan. Jadi jangan misalnya oke, diskon 2%, ya 2% orang nggak akan ada yang beli kali ya gitu ya kan. Mungkin kalau yang lain pada diskon 10 apa 15 ya kita coba misalnya 15%, atau malahan mungkin kita kasih 20%. Nah, ini kan tergantung gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi cuman yang utamanya adalah bikin bahwa produk kita tuh adalah sesuatu yang unik gitu kan. Jadi yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang unik. Ini yang lebih akan membuat orang lain akan datang ke tempat kita gitu kan. Bikin ciri khas. Misalnya ciri khas Kabupaten Kuburaya ini apa sih gitu kan. Atau Kalimantan Barat ini apa, supaya orang pengen membeli produk yang ada di situ, entah itu makanan atau souvenir dari Kuburaya gitu. Oke, terima kasih Kak Audita. Sabrina juga setuju bahwa menemukan uniqueness ya, entah itu dari barang yang atau jasa yang kita tawarkan, juga yang pastinya setiap barang ataupun produk ini memiliki keunikan masing-masing ataupun mungkin keunggulannya, silakan ditonjolkan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Audita ya sudah bergabung dengan kita semua di kesempatan sore hari ini, juga sudah bergabung di sesi tanya jawab. Dan selanjutnya untuk Bapak Edi Suprianto bisa bersiap-siap untuk menjawab ya. Bapak Edi Suprianto selaku CEO Borneo Istimewa. Ini tadi ada yang bertanya, yaitu pertanyaan dari Dinda. Katanya Dinda izin bertanya, tahapan apa saja ini yang digalakan dan juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait adanya literasi digital, khususnya dalam budaya konsumtif yang merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi digital. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak Edi Suprianto? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi sebenarnya kemajuan dunia digital selalu punya sisi-sisi yang negatif ya. Tinggal tadi ya, seperti yang saya paparkan tentang bagaimana merubah mindset ya kan. Biasanya hal-hal yang negatif itu kan cenderung merusak ya. Artinya sebenarnya dia tidak ingin berkarya, tapi lebih banyak untuk mengganggu ya, disrupsi kalau istilahnya gitu kan. Mencari sensasi. Jadi sebenarnya cara menghindarinya adalah kita bisa nih mengajak masyarakat, komunitas atau lingkungan kita untuk ayo sama-sama kita menciptakan karya di dunia digital yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat. Dan cara menghindarinya tentu saja jangan kita misalnya lebih banyak mengkonsumsi hoax, ya kan, berita-berita yang tidak valid. Tadi disampaikan sama Bang Wahyudi juga
tentang hati-hati tuh dengan website yang gratisan, ya kan, yang sering men-share informasi yang kadang-kadang bombastis, ya kan, cari berita yang viral, seolah-olah ini berita yang membuat orang-orang menjadi resah. Nah, seperti itu kita bisa menghindari hal-hal seperti itu dan lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya produktif dan positif. Itu, Mbak Sabrina. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Edi Suprianto. Ya, Sabrina juga setuju bahwa sebenarnya kemajuan teknologi pun sebenarnya beriringan ya antara positif dan juga negatif. Ini tinggal kitanya sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memilih yang positif saja, dan itu juga dalam artian mengubah mindset konsumtif kita menjadi lebih produktif. Baik, terima kasih Bapak Edi Suprianto sudah bergabung di antara kita dan juga sudah bergabung di sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk Soraya Gina yang cantik, boleh bersiap-siap ya untuk menjawab materi, mungkin juga boleh pakai filter kalau mau. Oke. Untuk yang sudah bergabung, sebenarnya ucapkan terima kasih banyak. Ini tadi ada pertanyaan dari Oki yang ditujukan untuk Soraya Gina. Ini tadi pertanyaannya adalah, biasanya nih ya, anak-anak atau remajalah yang paling impulsif dalam memberikan hate comment, terutama jika itu menyangkut artis idolanya. Nah, ini menurut Soraya Gina bagaimana memberikan edukasi yang baik ke anak-anak atau yang ke remaja dengan bahasa yang mudah mereka pahami namun efektif. Mungkin Soraya Gina bisa langsung kasih wejangannya atau kasih contoh bahasanya untuk mengingatkan remaja. Oke, siap. Terima kasih Kak Sabrina. Tadi Kak Oki ya pertanyaannya, izin saya jawab. Jadi memang anak-anak itu sekarang semuanya udah dikasih akses buat main sosial media, ya kan? Tapi sebenarnya kalau dalam konteks anak-anak, pastinya kita nggak lupa pengawasan, gitu. Sebagai orang tua harus ngawasin nih, gitu. Apa yang diakses tuh apa-apa aja, gitu. Kemudian kalau nggak salah, sekarang dari Instagram sendiri sebenarnya sudah ada peraturan ya, untuk pengguna di bawah 16 tahun, itu akunnya pasti private, gitu. Tapi kan nggak mungkinin lagi kalau sekarang akses gampang banget. Gimana caranya ngasih tahu? Ya bisa mungkin anaknya juga diajak nih ikutan literasi digital. Teman-teman yang masih anak-anak remaja gitu kan ya, mungkin bisa ikutan acara-acara webinar kayak gini, atau juga bisa dikasih tahu nih bahaya-bahaya apa aja sih kalau kita nulis hal-hal yang sifatnya negatif atau hate speech gitu. Tadi ada beberapa yang sudah saya tuliskan ya, cantumkan terkait hukuman apa saja yang bisa dikenakan apabila kita menuliskan komentar yang negatif seperti hoax, seperti hate speech, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Rata-rata semuanya itu minimal 1 tahun, minimal ya, dan bahkan tadi yang terbesar dendanya sampai 1 miliar rupiah. Nah itu pastinya membahayakan sekali gitu. Jadi harus diingetin dengan mengetahui dulu apa bahayanya, dan selain bahaya yang secara hukuman itu pastinya ada juga hukuman secara moral tuh juga ada ya. Kemudian dampak apa yang bisa dialami sama orang lain yang kita kata-katain negatif gitu, seperti depresi, kemudian ketidakpercayaan diri, kemudian banyak kok idol-idol yang di Korea, misalnya teman-teman suka Korea nih, itu banyak yang bunuh diri gitu karena bullying, karena cyberbullying. Jadi sebenarnya untuk cara ngasih taunya adalah tahu ini dampak bahayanya apa, dan kata-kata kita akan berpengaruh seperti apa. Begitu Kak Sabrina, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Soraya Gina. Sabrina juga setuju, mungkin jika Anda mungkin ingin mengingatkan para remaja atau mungkin adik-adik kita, mungkin juga harus diberi gambaran secara jelas bagaimana nanti hukuman moralnya juga, beri saja kalau perlu ya, dengan porsinya yang pastinya, namun juga yang pastinya sih diberi gambaran bahwa atau meningkatkan rasa empati ya, atau meningkatkan rasa empati terhadap adik-adik. Bisa dikembalikan ke diri kita sendiri nih. Ini kalau misalkan kamu aku komen kayak gini gimana gitu rasanya. Sedih. Betul sekali. Kalau kita udah dibalikan ke kita mungkin biar bisa mikir aja sih. Oh iya ya ternyata ngomong kayak gini tuh nggak baik, nggak etis kayak gitu.
Oke, terima kasih ya Soraya Gena. Aduh, kamu cantik sekali dan terima kasih sudah menjawab itu tadi pertanyaan yang sudah bergabung di kolom chat dan juga di sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi. Untuk para narasumber, Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menjawab pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang sudah Sabrina sebutkan. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, jadi hanya pertanyaan itu saja yang Sabrina sebutkan, tapi tenang, di akhir nanti Sabrina akan menyebutkan beberapa nama yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Siapa tahu salah satunya adalah Anda. Namun sebelum Sabrina umumkan atau Sabrina tutup acara di sore hari ini, Sabrina ajak Anda semua untuk menyalakan kamera videonya. Marilah kita berfoto bersama-sama ya. Mari kita berfoto bersama-sama. Jadi untuk para peserta silakan nyalakan kamera video Anda. Jangan sungkan-sungkan. Mari kita berfoto bersama-sama. Kak Dinda, terima kasih ya. Anda dari tadi semangat sekali menyalakan kamera video di awal. Kak Dinda Pitaloka dari Universitas Lampung. Wah, jauh banget ya Universitas Lampung. Bergabung di Literasi Digital Kalimantan. Kemudian ada Samuel Parlindungan. Sudah pose. Terima kasih Kak Samuel. Kemudian juga yang lainnya terima kasih banyak untuk Yusmarini, untuk Bapak Endi. Halo Bapak Endi, Kelautan. Ada juga Kak Ragis, ada Kak Katarina, Cynthia. Oh ini ternyata yang tadi juga sudah bertanya. Terima kasih Sabrina ucapkan ya. Untuk Anda juga yang masih belum menyalakan kamera, silakan nyalakan kamera video Anda. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan karena Sabrina doakan yang menyalakan kamera video dan yang mau berfoto bersama, Sabrina doakan rezekinya akan melimpah, kemudian juga sehat, kemudian juga tiba-tiba bulan depan dapat rezeki dadakan 10 miliar masuk ke rekening Anda dari siapapun itu. Oke, mari kita berfoto bersama-sama ya. Oke, sudah siap ya semuanya? Silakan tunjukkan senyum terbaik Anda dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para peserta yang luar biasa, apalagi untuk Anda yang berada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Adapun untuk beberapa nama yang berkesempatan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah, jadi masing-masing akan mendapatkan 100.000 rupiah. Ini diantaranya yaitu Alvan Miftahur Rozak, kemudian nama selanjutnya Dinda Pitaloka, nama selanjutnya Jane Safitri, nama selanjutnya yaitu Supartono, kemudian Asman, kemudian Haliza Lufipah, kemudian nama selanjutnya yaitu Witri Sulandari, kemudian Oki Wahyu, kemudian Katarina Cynthia, kemudian Samuel Parlindungan. Selamat untuk Anda semua. Nanti akan dihubungi oleh tim yang pastinya Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para peserta, juga untuk para narasumber yang sudah mau untuk bergabung di kesempatan sore hari ini. Sabrina mewakili tim yang bertugas, memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket.
Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu.